memulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kamu pimpin berdoa kampanye. Berdoa dimulai. Kehadiran kalian, ada yang nggak hadir hari ini? Ada? Hadir semua ya. Masih semangat belajarnya? Masih. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Jadi tujuan kalian menyanyikan lagu nasional tadi supaya kalian cinta terhadap tanah air. Jadi itu jangan ditinggalkan. Makanya di tiap hari Senin upacara bendera ada yang namanya menyanyikan lagu wajib nasional. Supaya kita cinta terhadap bangsa kita sendiri. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu? Teks puisi. Iya, teks puisi. Teks puisi kemarin ada unsur apa saja? Fisik dan batin. Jadi ada dua unsur kemarin yang kita bahas. Unsur fisiknya apa saja? Akan materi kita hari ini. Silakan buka bukunya. Materi kita hari ini adalah teks eksplanasi, buka. Ya, halaman 80. Coba perhatikan Pak tulis. Jadi materi kita hari ini adalah teks Eksplanasi. Teks eksplanasi. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi ini, yang pertama kompetensi dasarnya yaitu meringkas teks eksplanasi Yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Ya, kompetensi dasar meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui membaca teks eksplanasi, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok informasi teks eksplanasi dengan baik. Yang kedua apa? Melalui membaca teks eksplanasi, peserta didik dapat menyusun cara teks eksplanasi yang berjudul kompak dari 1 ke 4 bagian yang tepat. Ya, nanti kalian bisa meringkas teks eksplanasi yang utuh menjadi 1/4 bagian. Ya, jadi setelah kalian mempelajari ini nanti kalian dapat meringkas teks eksplanasi yang sudah dibaca ataupun didengar. Ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan teknik penilaian. Ini, perhatikan dulu. Teknik penilaian yang akan Bapak gunakan dalam materi ini yang pertama penilaian sikap. Sikap ini ada sopan, jujur, itu yang namakan kan sikap. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan yang berupa tugas kelompok. Nanti kalian akan dibuat per kelompok. Nanti ada tugasnya, itu dinamakan penilaian keterampilan tugas kelompok. Yang ketiga, nanti ada pengetahuan yang dinilai. Pengetahuan nanti di akhir pembelajaran, Bapak akan memberikan kalian evaluasi pembelajaran. Ya, nanti Bapak kasih soal, kalian kerjakan, nanti langsung dikumpulkan. Ya, jadi ini teknik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini. Jelas? Jelas. Jelas. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.
makanya kalian dituntut belajar. Kalau kalian tidak belajar, akan menjadi pemilik masa lalu, artinya yang melaka. Tapi kalau kalian belajar terus-menerus, kalian akan menjadi pemilik Masa depan. iya, masa depan. Maka itu penting kan? Ada teks eksplanasi. Sudah pernah dengar? Sudah. Apa teks eksplanasi? Merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ya, bagus sekali. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena alam atau budaya sosial yang sedang terjadi. Coba perhatikan dulu gambar di papan tulis ini. Ini gambar apa? Banjir. Ini banjir di Bengkulu ini. Ini banjir di Bengkulu. Ini gambar apa? Gempa bumi. Pernah gempa bumi di Bengkulu? Nah, itu tahun 2022. Ini apa? Gunung Merapi atau Gunung Meletus. Jadi, teks eksplanasi tadi apa? Iya. Yang berisi fenomena Fenomena alam, sosial, apa lagi? pengetahuan dan budaya. Dan budaya itu yang dinamakan dengan teks Eksplanasi. eksplanasi. Sekarang mau tanya, di Indonesia kejadian alam apa saja yang kalian ketahui? Coba sebutkan, tunjuk tangannya. Iya, baik itu alam, sosial yang terjadi dalam kehidupan Sehari-hari. itu dinamakan dengan teks eksplanasi. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah? Berarti teks eksplanasi sudah mengetahui? Bapak akan sampaikan lagi contoh-contoh. Jadi teks eksplanasi sudah ya, tujuannya sudah. Terus sekarang kita ke strukturnya. Struktur teks eksplanasi. Coba lihat dulu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua? Deretan penjelasan. Yang ketiga? Interpretasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu hanya ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua? Deretan penjelasan. Yang ketiga? Interpretasi. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama kalian harus Membaca keseluruhan teks. iya. Yang pertama kalian harus membaca keseluruhan teks. Terus yang kedua, Mencari penjelasan utama atau informasi dalam teks tersebut. ya, ini kan sudah Bapak sampaikan. Dalam tiap paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan biasanya terdapat di awal paragraf atau awal kalimat. Yang kedua, menyusun Ide pokok tersebut menjadi teks sebagai beririsan. ringkas. Artinya nanti setelah kalian menemukan ide pokok tiap paragraf nanti kalian ringkas. Meringkas itu tidak boleh merubah bentuk apapun. Kalian hanya meringkas saja. Artinya misalnya ada teks eksplanasi berjumlah taruhlah 1000 kata. 1000 kata. Misalnya kalian diminta meringkas 1/2 atau setengahnya. Berarti yang diringkas hanya 500 kata, ya. Itu yang dinamakan dengan setengah bagian. Kalau 1/4 berarti 1000 dibagi 4. Jadi 250 bagian. Itu cara orang meringkas. Kita tidak boleh menambahnya nanti. Hanya bentuk ringkasan saja. Coba perhatikan dulu. Ini contoh teks eksplanasi. Perhatikan ya. Nasib pedagang kaki lima di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 diberikan. Sekarang Bapak akan bagikan kelompok dulu. Bapak akan bagikan kelompok dulu ya.
Berarti kita ada 3 kelompok saja. Ya. Yang Bapak sebutkan 1 berarti kelompok 1 ya. Bapak sebutkan 2 berarti kelompok 2. Ya, yang Bapak sebutkan 3 berarti kelompok 3. 1 2 3. 1 dan ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Bapak akan bagikan KPD-nya dulu. Ini untuk kelompok 1. Tulis nanti nama kelompoknya bebas. Ya, nama kelompok, ketua kelompoknya ditulis. Terus anggota juga ditulis. Kalaupun misalnya orangnya lebih, ditulis di bawahnya ya. Ini kan Bapak buat sampai 5. Coba dulu dibuka LKPD-nya. Ditulis nama kelompoknya, nama apa? Nama hewan. Cara berikat eksplanasi dan yang di Bapak tulis juga masih ada. Ya. Yang pertama kalian cari dulu dalam paragraf tersebut gagasan pokoknya, ya. Cari dulu gagasan pokoknya. Sudah ngerti tugasnya? Ada yang bertanya? Hah? 4, 5, ada 5 paragraf ya di teks. Nanti kalian carikan ide pokoknya dulu tiap paragraf. Ya? Coba lihat buku paketnya ataupun materi bahan ajarnya yang Bapak sudah kasih. Jadwal pembuatannya, artinya kalian buat di sana misalnya bagian yang mencari paragraf 1 siapa, bagian mencari paragraf 2 siapa, terus selesainya kapan, kalian buat di kertas. Mendesain penyelesaian proyeknya. Menyusun jadwal pembuatannya. Jadi kalian buat kesepakatan dulu di dalam kelompok itu, yang cari paragraf 1 ini, yang paragraf 2 ini, ya. Kalian buat. Silakan dibaca KPD-nya, terus dikerjakan tugasnya. Boleh menggunakan buku paket ataupun ringkasan yang ada di PowerPoint. HP juga boleh dibuka. Apa? Tulis di sini. Paragraf 1 pokoknya apa? Tulis di sini ya. Paragraf 1 pokoknya apa? 2. Jadi kalian juga mencatat, misalnya ini kesulitan dalam mencari apa? Dalam mencari di buku, dalam peringkatnya kalian tulis. Kalau ada kesulitannya. Berdasarkan ini saja. Nanti. Iya. Kelompok kucing. Mana kelompok kucing? Kelompok kucing mana? Ya, silakan sampaikan hasil ini diskusinya di sini. Itu dalam
Lainnya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Gagasan pokok. Paragraf 1. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 11.26 korban jiwa. Paragraf 4. Di Thailand banyak pula wisatawan asing terkena bencana. Paragraf 5. Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. 2. Ringkasan. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2024 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Di Thailand banyak pula wisatawan asing terkena bencana. Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Itulah tadi hasil dari kelompok kami. Kalau ada pernyataan atau masukan, kami persilahkan. Untuk kelompok 2. Silakan dulu. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Silakan dulu. Materi selanjutnya kalian akan mempelajari iklan. Iklan, enggak ya? Pelajari iklan. Tahu iklan? Tahu. Biasanya kalian ketemu iklan di mana? TV atau televisi ya. Apa lagi? Di mana? Di YouTube. Apa lagi? Di media cetak pernah nggak? Ya, di koran. Nanti tugas kalian di rumah atau silakan sekarang berdoa dulu. Berdoa.